Halo semua, selamat pagi. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian masih belum lihat atau menonton video yang sebelumnya untuk penulisan laporan bab 1, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk video ini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan bab 2 untuk kegiatan yang sama ya, PKL dan magang. Baik, langsung saja ke poinnya. Oke, untuk bab 2, untuk laporan PKL dan magang itu kita isi dengan gambaran umum perusahaan. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menggambarkan sejelas-jelasnya tentang perusahaan tempat PKL atau magang yang kalian pilih, gitu ya. Tentunya isi dari bab 2 ini akan semakin baik ya, akan semakin komprehensif kalau kalian cukup aktif ketika melakukan kegiatan magang, ya. Karena data-data seperti ini biasanya tidak semua perusahaan memiliki dokumentasi yang memadai. Ada perusahaan-perusahaan yang memiliki buku atau website company profile yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menuliskan gambaran umum perusahaan. Tetapi banyak perusahaan ya yang tidak memiliki hal-hal semacam ini. Sehingga penting buat kalian untuk melakukan pendekatan secara personal begitu ya, baik terhadap pimpinan perusahaan atau kepada pembimbing magang untuk mendapatkan gambaran umum tentang perusahaan tempat PKL Anda. Ya, karena hari ini biasanya berkaitan dengan beberapa poin yang bisa kalian tulis sebagai bagian dari gambaran umum, mulai dari sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan ini nggak mungkin banyak karyawan tahu, ya. Kalau misalkan mereka memiliki dokumentasi seperti buku atau website company profile, hal ini bisa kita baca dengan cepat tanpa harus banyak bertanya kepada mereka. Tapi kalau misalkan nggak ada gimana? Ya harus tanya. Ya, tanyanya jangan sama yang masa kerjanya itu masih 1-2 tahun di perusahaan tersebut. Tanyakan kepada orang yang memiliki masa kerja yang cukup lama atau kurang lebih mendekati dengan umur perusahaannya. Gitu ya. Misalnya perusahaannya 10 tahun dan dia masa kerjanya di sana 7 tahun, kurang lebih orang ini bisa ditanyakan ya. Kira-kira perusahaan ini sejarahnya seperti apa? Latar belakangnya seperti apa? Gitu ya. Jenis usaha bisa kita lihat ya, dan itu bisa kita tanyakan selama kita mengerjakan magang gitu ya. Kadang jenis usahanya tidak berkaitan dengan materi magangnya. That's okay gitu ya, itu nggak masalah. Karena yang kita ceritakan di sini bukan kegiatan magang, tetapi tentang perusahaannya. Jadi kita perlu memberikan gambaran yang detail dan jelas tentang perusahaan ini, perusahaan apa sih gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini struktur organisasi perusahaan. Kesulitan yang biasanya ditemukan oleh mereka yang atau rekan-rekan yang melakukan kegiatan magang adalah magang pada perusahaan yang skalanya masih kecil, ya, yang biasanya dihandle hanya beberapa orang saja, sehingga banyak dari mereka yang bekerja di perusahaan tersebut itu menghandle lebih dari satu posisi. Ya, ini sulit ya untuk menggambarkan struktur organisasinya. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang cukup besar, skalanya sudah cukup gede gitu ya, kemudian cukup rumit, cukup kompleks, jumlah karyawan yang cukup banyak, itu biasanya struktur organisasinya tuh sudah memiliki dokumentasi yang memadai. Nah, struktur organisasi ini apakah perlu dibahas semuanya? Tidak, ya. Jadi kalau misalkan ingin dibahas yang bersinggungan langsung dengan kegiatan PKL itu juga boleh. Mau dijelaskan secara umum itu juga boleh. Mau ditarik satu garis lurus mulai dari pimpinan yang paling tinggi hingga divisi tempat kalian magang itu juga boleh. Gitu ya. Jadi semuanya silakan dikonsultasikan sehingga materinya cukup komprehensif untuk disajikan. Nah, sementara untuk yang magang di perusahaan kecil tadi gimana gitu ya? Sampaikan saja apa adanya gitu ya. Pimpinannya siapa, kalian berkoordinasi dengan siapa, model komunikasi kerjanya seperti apa. Jadi memang struktur organisasinya nanti akan tergambar dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan yang skalanya udah gede tadi ya gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mendeskripsikan atau menjelaskan divisi tempat mahasiswa melakukan PKL. Divisi, bukan divisi ya, divisi ya, divisi. Jadi kalian magang di departemen apa sih? Departemen kalian itu job desk utamanya apa? Gitu ya. Targetnya apa? Gitu ya. Jelaskan kalian nanti berkomunikasi dengan siapa, ada berapa banyak orang di sana, kalian bertanggung jawab kepada siapa, dan divisi itu akan berkomunikasi ke pimpinan melalui siapa. Ya, jelaskan secara detail sehingga
kita sebagai pembaca itu mengetahui kurang lebih kalau misalkan kita mau magang ke sana gitu ya, ada di kelas yang ingin magang ke sana, mereka tahu harus berkomunikasi dengan siapa gitu ya. Lokasi usaha itu juga penting. Kalian boleh screen capture dari Google Map datanya untuk dimasukkan sehingga bisa memberi gambaran posisi lokasi usahanya. Jika lokasi usahanya ada beberapa, kalian boleh jabarkan atau boleh dinarasikan gitu ya. Jadi misalkan perusahaan ini memiliki 2 anak perusahaan yang ada di lokasi A dan B dengan kondisi sebagai berikut. Ya. Dan jangan lupa hal-hal lain yang terkait dengan operasional perusahaan. Misalkan model bisnis perusahaannya bagaimana, proses bisnisnya selama ini seperti apa. Begitu ya. Kalian boleh cerita tentang itu. Boleh juga dimasukkan tentang visi dan misi perusahaan. Job desk untuk masing-masing posisi yang ada di perusahaan tersebut ya. Pimpinan itu tugasnya apa? Misalnya begitu. Divisi, misalkan di sana ada 5 divisi, divisi A sampai divisi E. Divisi A tugasnya apa? Divisi B tugasnya apa? Divisi B tugasnya apa? C, D, dan E tugasnya apa? Gitu ya. Jadi kita sebagai pembaca tuh tertarik ya untuk mengenal perusahaan tersebut secara umum ya. Tapi pastikan data-data yang disampaikan ini sudah diketahui oleh pihak perusahaan. Karena beberapa perusahaan memang tidak membuka semua datanya dan memang itu bukan untuk konsumsi publik gitu ya. Sehingga memang data-data yang cukup cukup sensitif itu rasanya tidak perlu dituliskan di laporan. Toh itu juga tidak mengurangi gitu ya, menurut saya tidak mengurangi nilai, tidak mempengaruhi kualitas dari laporan PKL-nya. Jadi untuk bagian bab yang kedua ini sangat meminta kalian untuk aktif dan mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan magang dan PKL. Begitu ya. Oke. Nah, ini ya detailnya tadi. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang gambaran umum perusahaan, itu secara detail poin-poin ini bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk menuliskan konten di bab 2. Nama perusahaan, lokasi perusahaan, sejarah perusahaan jika memang memungkinkan untuk menceritakannya. Ya, kalau misalkan sejarahnya ada 10 lembar ya, mungkin tidak perlu ya, mungkin kalian bisa rangkum gitu ya. Beberapa timeline bisa kalian skip sehingga fokus pada posisi present ya, posisi saat ini gitu. Visi dan misi struktur organisasi ini penting sekali, biasanya dokumentasinya udah ada. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalian boleh melakukan wawancara begitu ya untuk mengetahui struktur organisasi secara general. Job desk, track record mungkin. Jadi perusahaan ini tahun berapa mendapatkan penghargaan apa atau tahun berapa melakukan kerjasama dengan siapa gitu. Kalau misalkan data-data itu boleh dipublish ya, kalian boleh tuliskan itu sebagai bagian dari laporan. Ya, kliennya siapa saja, jumlah karyawannya berapa. Proses bisnis ini biasanya gagal untuk diceritakan setiap kali kalian menuliskan laporan PKL ya. Proses bisnis sih nggak ada. Ini siapa bertanggung jawab kepada siapa, proses magang itu kita bertanggung jawab kepada siapa, itu nggak ada gitu ya. Kalau misalkan mau membuat sebuah sistem informasi penjualan, lah sistem informasi penjualan itu melibatkan divisi apa saja sih gitu. Itu kalian boleh ceritakan di bab 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan topik magangnya itu berkaitan dengan sistem informasi X gitu ya, cari tahu ya yang berkaitan dengan struktur organisasi dengan sistem tersebut apa. Nah, itu kemudian diceritakan sebagai bagian dari laporan. Ya. Divisi tempat magang tadi sudah saya singgung ya, job desk-nya apa, alur komunikasinya siapa, pembimbing lapangan jangan lupa disebut namanya siapa, posisinya siapa gitu ya. Kemudian nanti tugas dan tanggung jawab Anda sebagai peserta magang kepada pembimbing magang apa dan bagaimana alur proses magang di sana ya, misalkan mulai dari rekrutmen seperti apa, kemudian mereka ada pelatihannya bentuknya seperti apa, kemudian bentuk pertanggungjawaban kegiatan magangnya seperti apa, misalkan penilaian KPI-nya seperti apa sih gitu, apakah dinilai oleh QA, apakah dinilai langsung oleh pembimbing magang atau pemimpin perusahaan mungkin gitu ya. Jadi silakan dikomunikasikan dengan baik sehingga kalian bisa menuliskan bab 2 dengan baik juga gitu ya. Baik, saya rasa demikian untuk bab 2 ya. Jadi kurang lebih materi yang perlu dituliskan untuk di bab 2 laporan PKL seperti itu. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi.